Allah, buah daripada dakwah. Kata Nabi SAW, tidak ada perkara yang paling disenangi Allah kecuali mengajak manusia taat kepada Allah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, nanti ada satu surga khusus diberikan Allah kepada orang yang mau mengingatkan saudaranya. Surga khusus bagaimana ya Nabi Allah? Surganya itu luar biasa, bisa dilihat dari luar, dan dari luar bisa dilihat ke dalam, dari dalam bisa dilihat di luar keluar. Istana transparan, dari dalam bisa dilihat keluar, dari luar bisa tembus ke dalam. Istana transparan. Langsung angkat tangan dan berdiri di hadapan Nabi satu orang sahabat Arab Badui. Ya Nabi, untuk siapa surga transparan itu? Liman atobal kalam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Allah ampunkan kami, Allah maha mengadakan. Allah ampunkan kami di atas segala salah. Allah ampunkan kami di atas segala khilaf. Allah ampunkan kami di atas segala dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Allahu Akbar. Satu karunia terbesar yang diberikan Allah saat ini kepada kita, yaitu disuasanakan kita dalam amal. Tidak ada nikmat yang tertinggi bagi seorang hamba, kata ulama, disibukkan dia dalam perkara agama. Allahu Akbar. Disibukkan dia dalam perkara amal. Dan tidak ada kebencian yang paling nampak kepada seorang hamba yang diberikan Allah, melainkan disibukkannya dalam perkara dunia, perkara sia-sia, perkara kelalaian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah ketika kita berdakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk islah, perbaikan diri. Bagaimana kita tidak perbaikan diri? Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana mungkin takwanya bagus kepada Allah, takutnya bagus kepada Allah, kalau dia bukan orang beriman? Dan iman yang mana yang betul takwanya kepada Allah kalau bukan iman yang diusahakan, iman yang diperjuangkan, iman yang digerakkan? Allahu Akbar. Maka iman-iman yang takut kepada Allah adalah iman-iman yang diusahakan. Jadi iman ini ibaratkan uang. Dititipkan kita 10 juta, itu kalau disimpan di lemari sampai kapanpun, 10-20 tahun ke depan, dia akan tak bertambah, bahkan berkurang malah. Tapi kalau uang diusahakan, digerakkan, didagangkan, diputarkan, jangankan 10 juta, boleh jadi melahirkan 50, bahkan ratusan juta, bahkan miliar, bahkan triliun. Begitu juga iman. Ini kadang-kadang sekedar nama Islam, tapi tidak sholat. Islam tidak mau ke masjid, Islam tidak mengamalkan agama, Islam tidak mau mendengarkan nasihat ulama, sekedar Islam, tapi tidak diusahakan. Inilah yang disebut ulama Islam KTP, Islam keturunan tanpa pengorbanan. Islam tapi tidak sholat, Islam tidak mau ke masjid, Islam tidak mau taat kepada Allah. Tapi iman yang diusahakan, iman yang digerakkan, Allahu Akbar, luar biasa. Dia tidak hanya berdiri tapi akan berjalan, bahkan berlari. Begitulah mengusahakan iman. Ya Allahu Akbar, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hasil daripada iman yang diusahakan takut kepada Allah. Kalau sudah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lisan yang paling indah yang keluar dari lisan kita ini kecuali waqulu qaulan sadida. Tidak ada perkataan yang paling disenangi, diagungi, dimuliakan Allah kecuali lisan yang mengajak saudaranya taat kepada Allah. Waqulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan-ucapan mulia. Tidak ada ucapan mulia yang paling dicintai Allah melainkan lisan yang mengajak saudara-saudaranya taat kepada Allah, lisan yang mengajak kepada agama, kepada kebenaran. Allahu Akbar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ini satu kisah yang sangat menarik. Seorang hamba Allah, Bapak Syawal Hasibuan. Allahu Akbar. Ini satu karunia yang tak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Syawal Hasibuan, bapak ini biasa di rumah, uzur, sakit bertahun-tahun. Jadi satu hamba Allah Subhanahu wa taala beserta makmurnya dari jamaah, kalau saya tidak khilaf, dari jamaah Langkat. Allahu Akbar. Jamaah Langkat ini pun amirnya luar biasa, ketabahannya luar biasa. Ditinggalkan makmurnya tapi dia masih dakwah.
berjalan terus, tetap membawa kalimat la ilaha illallah. Bukan ditinggalkan makmurnya dia pun pulang, bukan, tapi dia tetap dakwah, sehingga Allah kasih hadiah kepada beliau, bisa Allahu Akbar selamatkan satu hamba Allah yang uzur bertahun-tahun di rumah, yang tidak keluar dari rumah, tapi sebab keberkahan dakwah diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Pak Syawal Hasibuan sudah berkali-kali keluar 3 hari di jalan Allah. Kemarin beliau 11 hari bersama jamaah Dumai. Alhamdulillah sekarang bersama kita 3 hari. Ini satu kemuliaan yang tak bisa dibayar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Memiliki anak luar biasa, bersyukur kepada Allah. Bahkan anak beliau sebab keberkahannya diberikan Allah kesembuhan, juga tertaskil ikut 3 hari keluar di jalan Allah untuk memperbaiki diri. Maka kerja dakwah ini bukan kerja yang main-main. Kata orang Medan, bukan kerja kaleng-kaleng. Bahwa dakwah inilah kerja yang benar, kerjanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibendung dari manapun. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada ulama-ulama Indonesia, Sumatera Utara, termasuk di Labuan Batu Selatan, kita dukung kerja dakwah ini. Kita dukung kerja agama ini. Kita dukung kerja khurus ini, jemaah tabligh ini. Bagaimana jemaah-jemaah bisa bergerak kemana-mana, mengajak saudaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, buah daripada dakwah. Kata Nabi SAW, tidak ada perkara yang paling disenangi Allah kecuali mengajak manusia taat kepada Allah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, nanti ada satu surga khusus diberikan Allah kepada orang yang mau mengingatkan saudaranya. Surga khusus bagaimana ya Nabi Allah? Surganya itu luar biasa, bisa dilihat dari luar, dan dari luar bisa dilihat ke dalam, dari dalam bisa dilihat di luar, keluar. Istana transparan, dari dalam bisa dilihat keluar, dari luar bisa tembus ke dalam. Istana transparan. Langsung angkat tangan dan berdiri di hadapan Nabi satu orang sahabat Arab Badui. Ya Nabi, untuk siapa surga transparan itu? Liman atobal kalam, liman atobal kalam, untuk orang yang tutur katanya baik. Apa tutur kata yang paling baik ya Nabi? Tidak ada tutur yang paling baik di sisi Allah melainkan mengajak saudaranya taat kepada Allah. Ketika dakwah dimainkan, yuslih lakum a'malakum, akan kami perbaiki kalian. Bukan hanya diri kita, ahli, keluarga, anak, istri, tetangga, orang kampung, bahkan umat Islam seluruh alam. Yuslih lakum a'malakum, jama' amala, ya'malu a'malakum, segala amal-amal kita. Yang tidak terbiasa sholat jadi sholat, yang tak terbiasa ke masjid jadi istiqomah 5 waktu ke masjid, yang tak terbiasa sholat sunnah rawatib istiqomah sholat sunnah rawatib, yang tak terbiasa kita berzikir istiqomah 100 pagi 100 sore, istiqomah baca Al-Quran 1 juz setiap hari, istiqomah sholat malam, yuslih, diperbaiki Allah. Cukup tidak, wa yaghfir lakum dzunubakum, puncak daripada perbaikan, Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faz fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang mendapatkan kemenangan, kemenangan yang agung, kemenangan yang sempurna. Mudah-mudahan semuanya kita dimuliakan Allah, diampunkan Allah, diterima Allah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita diberikan Allah kemuliaan, ampunan dosa di alam barzah, yang masih hidup diberikan Allah kemuliaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.